Huh? 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 Laban al Yao ready. Pitau, pitau, pitau mania. Pitau, pitau, pitau mania. Pitau, pitau, pitau mania. Kalian udah pernah dengar kohabitasi sebelum guys? Nah, di Indonesia kohabitasi itu udah diatur. Coba kita lihat kohabitasi di negara yang berbeda. Misalnya di Brunei Darussalam. Nah, di mana Indonesia dan Brunei Darussalam ini sama-sama menegaskan bahwa kohabitasi atau perzinahan itu sendiri sebuah kriminalisasi hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya kata perkawinan yang sah, tetapi dengan model dan intensitas yang berbeda. Bisa dilihat di mana Indonesia mengatur kohabitasi dalam pasal 412 KUHP tahun 2023 dengan sifatnya itu bersifat delik aduan terbatas, sehingga pelaporannya juga terbatas pada kerabat terdekat dan implementasinya yang lemah, sehingga hal itu dinilai sebagai norma kabur. Sedangkan di Brunei Darussalam, kohabitasi atau perzinahan itu sendiri diatur dalam Syariah Penal Code Order tahun 2013, di mana sifatnya itu tegas dengan hukuman yang berat seperti ada cambukan, ada rajam, sehingga penegakannya itu lebih luas dan lebih tegas. Tapi hal itu justru dianggap kejam karena melanggar HAM. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pengaturan hukum tindak pidana kohabitasi Indonesia dalam KUHP Nasional tahun 2023. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit terkait dengan kohabitasi yang ada di Indonesia. Nah, yang dimana masyarakat lebih mengenal dengan istilah kumpul-kumpul. Nah, kumpul-kumpul ini merupakan suatu tindakan tercela baik menurut agama, ras, maupun budaya yang ada di Indonesia yang mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut. Nah, dalam pasal 412 KUHP Nasional di sini menegaskan bahwa kohabitasi merupakan suatu tindakan di mana laki-laki dan perempuan itu hidup bersama dalam suatu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, baik menurut agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengulas terkait dengan pasal 412 KUHP Nasional tahun 2023. Nah, pertama pasal 412 ayat 1. Di sini memperluas rumusan delik dengan menegaskan bahwa adanya unsur persetubuhan sebagai suatu tindak pidana. Kemudian pasal 412 ayat 2 penuntutan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ini dapat dilakukan berdasarkan pengaduan. Nah, pengaduan yang dimaksud dapat dilakukan oleh suami atau istri bagi pihak yang terikat dengan perkawinan maupun orang tua atau anak bagi yang tidak terikat dengan pernikahan. Kemudian pasal 412 ayat 3 menegaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26 dan pasal 30 tidak berlaku dalam pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 412 ayat 2. Nah, dalam konteks delik aduan pada umumnya pasal 25, pasal 26 ini mengatur pihak-pihak yang berwenang mengajukan pengaduan terhadap suatu tindak pidana. Nah, akan tetapi dalam pasal 412 ayat 2 ini telah secara khusus dan tegas membatasi bagi pihak yang dapat mengajukan pengajuan terhadap suatu perkara kohabitasi. Maka ketentuan umum mengenai pengaturan yang dimana diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 ini tidak dapat diterapkan dalam ketentuan pasal 412. Pasal 412 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di sini menegaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan dan hidup selayaknya suami istri ini dapat dipidana dengan
6 bulan penjara dan denda kategori 2. Nah, pasal ini dianggap sebagai delik formil yang berarti bahwa tindak pidana dianggap selesai dan dengan melakukan perbuatan terlarang tanpa memikirkan akibatnya. Brunei Darussalam merupakan negara monarki absolut yang menerapkan sistem hukum komunal dan hukum syariah. Menurut Syariat Penal Code, Brunei menerapkan sistem hukum pidana syariat yang sangat ketat itu untuk menjaga akal, jiwa, keturunan, dan hartanya. Dalam hukum Islam terdapat hukuman hudud yang telah ditentukan syariat dan ta'zir yang telah ditetapkan oleh hakim. Salah satu tindak pidana yang diatur itu adalah zina, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Pelaku zina yang terbukti berdasarkan pengakuan atau kesaksian 4 saksi dapat dikenai hukuman hudud. Pelaku musan dapat dijatuhi hukuman rajam, sedangkan ghairul musan dikenai cambuk 100 kali dan penjara. Dalam ketentuan tertentu juga dapat berlaku bagi non-muslim yang melakukan berzina dengan seorang muslim. Nah, apa aja sih perbedaan antara kohabitasi di Indonesia dan perzinaan di Brunei Darussalam? Perbedaan yang pertama dapat dilihat dari pengaturan hukumnya. Kohabitasi di Indonesia diatur dalam KUHP Nasional tahun 2023, tepatnya di dalam pasal 412. Sedangkan di Brunei Darussalam diatur di dalam Syariah Penal Code Order tahun 2013 dan berdasarkan hukum syariah Islam. Kohabitasi Indonesia dapat dimaknai sebagai laki-laki dan perempuan yang menjalani kehidupan bersama tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah. Jadi, artinya yang dilarang bukan hanya hubungan seksualnya saja, tetapi keadaan di mana dua orang tersebut menjalani kehidupan bersama layaknya suami istri tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah. Sedangkan di Brunei Darussalam, perzinaan dimaknai sebagai segala bentuk hubungan perkawinan di luar pernikahan dianggap sebagai perbuatan tindak pidana perzinahan. Adapun perbedaan yang kedua dapat dilihat dari deliknya. Kohabitasi di Indonesia menggunakan delik aduan. Artinya seperti apa? Kohabitasi tidak dapat langsung diproses secara hukum apabila adanya laporan dari masyarakat saja, tetapi harus adanya aduan dari pihak-pihak tertentu seperti suami dan istri atau orang tua atau anaknya. Sedangkan di Brunei Darussalam menggunakan delik umum. Artinya semua orang dapat melaporkan tindak pidana perzinaan apabila sudah memenuhi unsur-unsurnya. Dan perbedaan terakhir dapat dilihat dari segi sanksinya. Kohabitasi di Indonesia, pemidanaannya masih terbilang ringan, yaitu pidana penjara selama 6 bulan atau pidana denda kategori 2 sebesar 10 juta. Sedangkan di Brunei Darussalam, pemidanaannya jauh lebih ketat. Bagi pelaku yang belum menikah, dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan pidana penjara selama 1 tahun. Sedangkan bagi pelaku yang sudah menikah, dirajam sampai meninggal dunia. Kalau sebelumnya sudah dibahas mengenai perbedaan kohabitasi di Indonesia dan Brunei Darussalam, kali ini saya akan membahas mengenai persamaan kohabitasi di dua negara ini. Persamaan kohabitasi di Indonesia dan Brunei Darussalam yang pertama adalah sama-sama berlandaskan nilai agama. Seperti yang kita ketahui, baik Indonesia maupun Brunei Darussalam, mayoritas penduduknya adalah sama-sama beragama Islam. Jadi perbuatan hidup bersama di luar ikatan perkawinan sangat dilarang di dua negara ini. Yang kedua, berlandaskan nilai-nilai kebudayaan dan moralitas. Jadi, baik di Brunei Darussalam maupun di Indonesia sangat syarat akan nilai budaya dan moralitas dari penduduknya. Sehingga penduduknya sangat menjunjung tinggi marwah dari perkawinan itu sendiri. Sehingga perbuatan kohabitasi sangat dilarang di dua negara ini.